Selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Salam tangguh, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan katekisasi Pangrimat oleh Majelis GKJ Gondang Winangun. Marilah kita memulai memuji nama Tuhan dengan nyanyian PKJ 166 bait pertama dan kedua. PKJ 166 bait pertama dan kedua. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarlah Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau, dikendalikan masa depanmu. Gelombang dosa takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah sebelum kita merenung-renungkan sabda Tuhan, kita menundukkan diri di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini, dan kami boleh menyelesaikan segala pekerjaan dan aktivitas kami dengan keadaan selamat. Itu semua karena kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan. Datanglah di setiap hati kami, dan pakailah hati kami sebagai tanah yang subur untuk menyebar benih sabda-Mu, sehingga bisa tumbuh, berakar, berbuah, dan untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami sebagai pembawa firman, kiranya dalam keterbatasan Tuhan perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu. Apa yang keluar dari mulut kami hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni di segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita buka Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang keempat sampai ke-20. Mazmur 105 ayat 4 sampai 20, yang demikian sabdanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya
dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang akan kami renung-renungkan yaitu ayat yang ke-19 yang demikian. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah Bapak, Ibu, Saudara terkasih ingin mengalami mukjizat yang besar dari Tuhan? Jika jawabannya ya, maka kita harus lebih dulu bersedia mengalami masalah besar. Sebab mukjizat besar berada di balik masalah besar. T.D. Jakes, pendeta terkenal di Amerika Serikat, berkata, kita menghadapi tantangan terberat saat kita dekat dengan mukjizat terbesar. Masalahnya, kita ingin mukjizat yang besar, tapi tidak mau menghadapi masalah yang berat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika saat ini kita diperhadapkan dengan masalah besar, yang perlu kita lakukan adalah
bertahan dan tetap berharap kepada Tuhan. Sayangnya, sifat alami manusia adalah ingin cepat, ingin serba instan, selesai dari masalah itu. Karena itu, manusia akan berusaha dengan segala cara untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Semakin keras ia berusaha, maka semakin cepat masalahnya selesai. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan, termasuk dalam menyelesaikan masalah kita. Kita harus menunggu dengan penuh kesabaran hingga waktu Tuhan sudah genap. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, sabar itu kata yang tidak disukai oleh banyak orang. Tanpa terasa kita sering mengeluh ketika menunggu. Mengeluh seperti itu jika kita biarkan bisa tumbuh subur di hati kita, sehingga bisa merusak seluruh kehidupan kita, ia raga, ia jiwa, dan roh kita. Badan kita menjadi rapuh dan mudah sakit. Jiwa kita terganggu, menjadi rasa pangrasa kita. Roh kita mati, sehingga kita kehilangan rasa kasih kepada sesama dan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat banyak orang yang saat ini sedang mengalami banyak masalah di masa pandemi ini, karena kehidupan kita banyak mengalami masalah karena kehilangan pekerjaan, usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi banyak yang terpuruk, kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal karena COVID ini, jauh dari keluarga dan tidak bisa pulang dekat dengan keluarga. Silaturahmi terpaksa ditunda, hanya bisa lewat HP untuk komunikasi. Segala aktivitas banyak yang terhenti, ke gereja beribadah terhenti, sekolah terhenti. Keadaan ini betul-betul menekan, menghimpit, dan sangat menjemukan. Bahkan tempat-tempat hiburan yang bisa dipakai untuk menghilangkan kejenuhan, ketertekanan, tempat-tempat pariwisata juga terhenti. Apakah tidak semakin jenuh dan bosan, saudara-saudara terkasih? Namun, jangan sekali-kali mengeluh karena masa pandemi ini. Seperti dalam lagu tadi, dalam PKJ 166 bait pertama tadi, tenang dan sabarlah wahai jiwaku,
tahan derita, jangan mengeluh. Nah, itu tadi kan ada tahan derita, jangan mengeluh. Terima semua itu dengan ikhlas dan sabar dan bijak. Ini semua memang harus terjadi agar firman Tuhan digenapi. Maka kita harus menghadapi dengan penuh syukur dan sabar. Bapak Ibu yang terkasih, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka semakin kokoh juga dia dalam menghadapi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan. Hidup tidak akan berat, bahkan terasa ringan, nikmat, indah, penuh semangat bila kita memiliki kesabaran. Seperti Yusuf, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yusuf mengalami masalah yang makin berat, yaitu dijebloskan ke penjara Mesir, sebenarnya ia semakin dekat dengan istana Mesir. Apa yang seharusnya Yusuf lakukan dalam situasi seperti itu? Tetap bertahan, Bapak Ibu dan saudara, dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sebelumnya Yusuf mencoba keluar dari masalahnya dengan cara yang lebih cepat dan mudah, yaitu minta pertolongan kepada juru minuman. Namun juru minuman tidaklah diingat olehnya. Akhirnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan sudah genap dengan caranya yang ajaib. Tuhan mengeluarkan Yusuf dari penjara menuju istana Mesir. Ingat, masalah Yusuf selesai bukan karena Yusuf hebat, tapi karena waktu Tuhan sudah genap. Itu artinya kalau waktu Tuhan belum genap, yang perlu kita lakukan adalah bertahan dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Percayalah bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham dalam Mazmur tadi juga berlaku untuk kita semua, bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberkati, untuk menolong manusia, keturunan Abraham. Dan perjanjian ini bukanlah perjanjian main-main, Bapak Ibu sekalian. Perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia, dan perjanjian Tuhan tidak pernah diingkari.
Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, perjanjian dibuat oleh Tuhan. Dalam perjanjian tentu saja ada hak dan kewajiban. Hak dari Tuhan akan diberikan kepada kita apabila kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita apa, Bapak Ibu? Kewajiban kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan itu hidup yang bagaimana? Hidup yang selalu setia, jujur, taat, dan kasih kepada firman Tuhan dan kasih terhadap sesama. Percayalah Bapak Ibu bahwa perjanjian Tuhan akan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita apabila kita telah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, dan mujizat-mujizat pertolongan Tuhan akan diberikan kepada kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah bertahan dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Seperti pada Rom 12 ayat 12. Percayalah, kalau waktunya tiba, maka segala sesuatu akan indah pada akhirnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksa, termasuk bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Jadi bersabarlah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertata di surga, kami bersyukur boleh datang bersujud di bawah kaki-Mu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas firman-Mu yang indah. Kami dengarkan, yang sejuk kami rasakan. Firman-Mu itu adalah makanan yang manis bagi jiwa kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang senantiasa menguatkan roh dan jiwa kami. Biarlah firman-Mu tetap ada di hati kami. Hanya oleh firman-Mu yang mampu membersihkan jiwa kami dari segala pikiran yang jahat, dan mampukan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mampukan kami untuk sabar menanti mujizat-mujizat-Mu, dan firman-Mu juga sudah Tuhan genapi bagi kami di masa pandemi ini. Ya Tuhan, bebaskan kami dari sakit penyakit apapun, terlebih-lebih sakit karena COVID. Tuhan, lindungilah kami, kuatkanlah kami, tegarkan kami menghadapi masalah-masalah yang sulit di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang karena kelemahan tubuhnya sering merasa sakit, merasa sendiri, merasa tidak berguna. Kuatkanlah Tuhan, agar para orang tua kami tetap memiliki semangat, harapan, dan berpegang teguh, serta
menyandarkan dirinya hanya di tangan-Mu, karena kami yakin Tuhan memahami dan mengerti kondisi para orang tua kami. Beri kesehatan dan kesabaran dalam menanti-nantikan hari-hari bersama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak cucu dan cicit kami, bagi yang jauh karena tuntutan pekerjaan. Berkatilah, jauhkanlah dari mara bahaya, beri kesehatan dan keselamatan, dan beri ketekunan dalam pekerjaannya. Bagi yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan harapannya. Bagi yang masih belajar, beri ketekunan dalam belajarnya, sehingga bisa lulus sesuai harapan mereka. Bagi yang sedang mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang Tuhan persiapkan untuk mereka yang seiman, sepadan, dan penuh kesetiaan. Dan karena itu Tuhan, mereka tetap menanti-nantikan pertolongan-Mu. Bagi yang mendambakan seorang anak, juga Tuhan karuniai anak. Kami juga mendoakan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan beri kekuatan dan beri jalan keluar, serta bijak dalam merespon apa yang dialami dalam hidup ini. Semua karena kasih Tuhan yang dilimpahkan. Kami juga serahkan segala keberadaan dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini ke dalam tangan-Mu, terutama untuk kota Malang, khususnya Sukoanyar, ya Tuhan, yang sedang mengalami bencana gempa bumi. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan pada mereka, kuatkan, teguh-tegarkan untuk menghadapi semuanya itu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kota-kota lain yang juga ada bencana, juga Tuhan lindungi dan berkati. Kami juga mohon Tuhan untuk jemaat Mugi Gaji Gondang Winangun dari blok 1 sampai blok 11, juga Tuhan berkati masing-masing dalam kehidupannya. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan beri pertolongan, yang sedang dalam menghadapi apapun Tuhan berilah ketahanan diri, kokoh selalu dalam iman. Ya Tuhan, kami percayakan kehidupan saudara-saudara kami dari blok 1 sampai 11 kepadamu. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami juga Tuhan lindungi. Para pimpinan kami, para menteri juga Tuhan lindungi, terutama Bapak Presiden juga beri berkat perlindungan, mampukan untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan Roh Kudus-Mu, mampu mengatasi segala permasalahan sehingga bisa menciptakan bangsa dan negara ini dalam keadaan aman dan tentram karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak bisa berdoa panjang lebar, tapi kami tahu sebelum kami pinta, Tuhan sudah mengetahuinya. Semua doa kami aturkan kepadamu Tuhan.
dan banyak dosa serta kesalahan kami sadari, kami akui, dan kami menyesali. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara terkasih, katekisasi Pangrimat di malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam katekisasi berikutnya. Amin.